Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi sejumlah perang besar. Perang tersebut melibatkan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang besar Islam terjadi selama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, hingga awal hijrahnya ke Madinah. Perang besar pertama berlangsung pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. 1. Perang Badar. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam Islam. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan kedua Hijriah. Kala itu rombongan kafilah dagang Quraisy pulang dari Syam menuju Makkah. Abu Sufyan, orang yang paling keras memusuhi Islam, turut serta dalam rombongan tersebut. Kafilah dagang Quraisy ini membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1000 unta, membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang di dalamnya terdapat Abu Sufyan. Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Hingga akhirnya hal tersebut menyebabkan terjadinya Perang Badar. Pasukan muslim kira-kira hanya berjumlah 313 hingga 317 orang. Terdiri dari 82 hingga 86 muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Bahkan pasukan muslim tidak pernah mengadakan pertemuan khusus dan hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Tanpa rasa gentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya berangkat dari Madinah menuju medan pertempuran. Sementara itu dari pihak kaum Quraisy memiliki 1.300 orang dan 100 ekor kuda. Mereka juga dilengkapi dengan 600 baju besi. Dengan taktik dan siasat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan Islam sampai terlebih dahulu ke mata air Badar. Hal ini menjadi taktik dan siasat bagi pasukan muslim supaya mereka memiliki cadangan air di tengah lembah gurun Badar. Menurut riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, pasukan muslim bertempur dengan bantuan para malaikat. Ia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus, tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. 2. Perang Uhud. Perang ini terjadi akibat dendam dari kaum Quraisy karena kekalahan mereka dalam Perang Badar, di mana kaum muslimin berhasil membunuh pembesar-pembesar mereka. Bahkan kaum kafir Quraisy melarang warganya untuk menangisi korban Perang Badar dan tidak perlu menebus tawanan agar kaum muslimin tidak merasa besar kepada karena melihat kepedihan dan kegundahan mereka. Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah merupakan para pemimpin Quraisy yang paling antusias mempersiapkan diri untuk menghadapi perang tersebut. Mereka membuka pintu lebar-lebar bagi siapapun yang ingin untuk menyerang kaum muslimin, baik itu dari Habasyah, Kinanah, maupun Tihamah. Mereka juga membujuk para penyair untuk membakar semangat berbagai kabilah untuk melawan kaum muslimin. Hingga akhirnya setahun pun berlalu, mereka berhasil mempersiapkan prajurit yang terdiri dari 3.000 yang siap siaga. Prajurit tersebut terdiri atas suku Quraisy, dan didukung oleh sekutunya dan orang-orang Habasyah. Bahkan para panglima Quraisy ini ditemani 15 orang perempuan yang digunakan untuk menambah keberanian mati demi mempertahankan kehormatan harga diri. Transportasi pendukung persenjataan mereka berupa 3.000 ekor unta dan 200 ekor kuda. Senjata pelindung mereka berupa 700 baju besi. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb dan komando pasukan kavaleri dipercayakan kepada Khalid bin Walid yang dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sedang dari pihak muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya menjadi 3 regu, yaitu 1. Regu muhajirin yang panji-panji perangnya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. 2. Regu Aus dari Ansor yang panji-panji perangnya dibawa oleh Usaid bin Hudair. 3. Regu Khuzraj dari Ansor yang panji-panji perangnya dibawa oleh Hubab bin Munsir. Pasukan beliau hanya terdiri dari 1.000 pasukan dan dilengkapi dengan 100 baju besi. Perang ini sungguh perang yang begitu besar dan dahsyat serta memakan banyak korban baik itu dari kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy. Pada perang ini,
Kaum muslimin kehilangan sosok singa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan singa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Meskipun begitu, pada akhirnya kaum muslimin menerima kemenangan. 3. Perang Khandaq. Menurut Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dikisahkan, sekelompok orang Yahudi, di antaranya Salam bin Abil Huqaiq an-Nadri, Huyai bin Akhtab an-Nadri, Kinanah bin Abil Huqaiq an-Nadri, Hauzah bin Qais al-Waili, dan Abu Ama al-Waili bersama orang-orang Bani Nadir dan Bani Wail, yang menjalin persekutuan untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menemui orang-orang Quraisy di Makkah dan mengajak mereka untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun berkumpul dan berjanji untuk memerangi beliau. Selanjutnya kelompok Yahudi itu pergi ke Ghatafan dari Qais Island dan mengajaknya untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula. Mendengar mengenai rencana Mus tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit di sekitar Madinah. Beliau sendiri ikut bekerja untuk memotivasi kaum muslimin untuk meraih pahala. Mereka saling bekerja sama. Hingga tibalah saatnya perang ini terjadi dan pada saat itu Rasulullah dan pasukannya telah dikepung oleh pasukan musuh. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bantuan dari Nuaim bin Mas'ud yang menyerukan kepada kaum Bani Quraizah untuk tidak ikut menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Ia mengirimkan angin topan dan badai pasir ke tenda-tenda musuh, hingga akhirnya membuat mereka menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing. Selain 3 perang besar Islam tersebut, sejarah juga mencatat kisah Perang Hunain. Merujuk dari Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penaklukan Makkah menjadi tamparan keras bagi bangsa Arab. Tidak ada pilihan lain selain menyerahkan diri. Namun ada juga yang enggan untuk tunduk kepada Islam, misalnya dari Bani Hilal yang berasal dari Qais dan Ailan. Mereka akhirnya memutuskan untuk merapat kepada Malik bin Auf an-Nasri dan memutuskan untuk menyerang kaum muslimin. Sebelum perang terjadi, Malik bin Auf mengirimkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi mengenai kekuatan kaum muslimin. Namun, belum sempat mengumpulkan informasi mereka kembali kepada pasukannya dengan keadaan yang tercerai-berai. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirimkan Abu Hadras al-Aslami untuk menyusup ke kubu musuh dengan tugas menghimpun informasi mengenai kekuatan mereka. Tugas ini diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan muslimin akhirnya tiba di Hunain pada tanggal 10 Syawal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya mendekati lokasi perang Hunain, pihak musuh yang telah menunggu dengan cara bersembunyi di celah-celah lembah perbukitan, langsung menyergap. Pasukan muslim mampu menangkis serangan hingga pihak musuh lari kalang kabut. Namun, pasukan muslim terburu-buru untuk menjarah harta rampasan, sehingga musuh memiliki kesempatan untuk menghujani mereka dengan anak panah. Serangan anak panah itu membuat pasukan muslim tercerai-berai dan memilih untuk mundur. Tapi pada akhirnya perang dimenangkan oleh umat muslim di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kalah dalam perang Hunain, kaum musyrikin melarikan diri ke 3 arah berbeda, yakni sebagian menuju